Lu siapa? Gua calon suaminya dia, lu siapa? Lu tega ya, ngapain lu sama om jalan? Selama ini kamu ngebohongin saya, Dinda. Woi! Lu pacarnya Dinda kan? Bener, lu siapa? Dinda punya utang sama gua. Bapaknya no sakit-sakit di rumah. Dinda, Kamu hamil? Kamu Jangan tidak suruh mau banget Udah. hal itu lagi, Aldi. Oke, ini deh. Lu boleh ceritain lagi nggak? Karena kita belum jelas Belum nih. jelas, Kemarin lu belum kirim jelas. email cuma ya nggak Garis detail gitu besarnya aja. ceritanya gimana? Nah, jadi begini mas. Udah 2 minggu ini hubungan saya sama tunangan saya tuh agak renggang. Komunikasinya susah, di telepon pun susah. Sekalinya dia nelpon saya, itu hanya untuk meminta uang. Nah, dalam selang 2 minggu ini lu udah pernah ketemu di mana gitu, Janjian? Belum mas, Sama sekali belum? sama sekali belum. Minta uang buat apa? Alasannya dia ke saya sih untuk berobat orang tuanya. Karena orang tuanya lagi sakit saat ini. Terus gitu. kamu pernah nganterin langsung berobat orang tuanya? Belum, saya belum pernah nganterin langsung orang tuanya ke rumah sakit. Mintain uang doang. Oh gitu. Dan gini mas, saya pun terima bill dari tagihan kartu kredit. Heeh. Itu kartu kredit saya membengkak. Emang kartu kredit lu kasih ke dia? Iya, dia yang Siapa megang. tahu emang Ya pengobatannya mungkin mahal. sih ya, makanya udah kalau gitu kita samperin Dinda. Ya, mana tahu kita bisa ketemu sama dia di rumahnya ya. Iya, Mas. Kita tanya Ke ya. rumahnya aja. Pengen membuktikan semuanya sih mas. Iya, iya. Yuk. Kita Oke. bantu ya. Yang mana di rumahnya? Yang ini mas rumahnya mas. Itu. Iya. Pagar merah ini. Pagar merah ini. Merah ya. Tembok merah. Iya. woi! Lu pacarnya Dinda kan? Benar, lu siapa? Dinda punya utang sama gua. Tunggu. Lu jangan siapa? marah. Gua cuma mau nanya. Lu jangan marah. Berapa lama Dinda nggak bayar? Udah 3 bulan dia utang sama gua. Udah 3 bulan. Udah ditagih belum? Udah. Bapaknya no sakit-sakit di rumah. Berapa utang pacar gua? 1 juta. Helah 1 juta aja, lu ributin. Jangan gitu dong caranya, nggak gitu dong. Nih lu hitung. Tunggu dulu. Lain kali lu ingatin sama Dinda ya. Benang. Udah. Udah mas. Bapak. Gimana pak? Pak. Oh, Iya, Naldi. Gimana pak? Bapak sakit. Dinda kemana pak? Aduh, bapak sendiri juga nggak ngerti. Perginya udah nggak tahu dah beberapa hari ini nggak pulang-pulang. Bapak tapi udah bawa ke rumah sakit kenapa Dinda? Rumah sakit. Iya. Boro-boro ke rumah sakit tadi. Bapaknya tuh dengan nyobat warung. Kemudian Dinda minta uang loh pak sama saya untuk bawa bapak ke rumah sakit. Ah, mana buktinya? Gak ada. Udah pak, ayo, pak. Ya, Istirahat tadi dulu. ada siapa tadi nagih-nagih tadi itu? Oh kalau itu Iya. bapak nggak usah pikirin, itu udah saya selesai. iya tadi udah diberesin sama Ayo bapak istirahat aja Tadi, dulu Pak. di dalam. Bis. Aneh ya. Aneh ya? Si Aldi kan bilang kalau minta uang buat bawa Iya. ke rumah sakit cek. Iya, Aldi. Tapi kok malah cuma dibeliin obat warung ya? Iya, bapaknya kayaknya penyakitnya serius gitu. Kok dibeliin obat warung doang kan bahaya. Harusnya Selama kan ini dia minta uang sama saya untuk bawa bapaknya berobat. Gitu. Orang tuanya ke rumah sakit. Nggak apa-apa kita tinggal nih. Nggak apa-apa sih. Hah? Nggak apa-apa calon mertua lu video tinggal nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya udah gini aja kita coba cari keberadaan Dinda Iya. deh. Ya, yuk. Ya deh. Di, gini deh, lu coba telepon Dinda dulu deh. Oke, biar Iya. aku coba dia Iya, buat teleponin mastiin. dulu ya. Halo,
sayang. Kamu di mana? Halo sayang. Aku lagi di rumah sakit, lagi nemenin papa aku ya kak. Oh, di rumah sakit. Salam ke papa ya, Yang. Semoga papa cepat sembuh. Oh iya, makasih ya. Iya, Yang. Saat Aldi menelpon Dinda, Dinda bilang kalau dia lagi nemenin ayahnya di rumah sakit. Ini aneh banget. Padahal kita baru aja ketemu ayahnya di rumahnya. Iya nih, jelas-jelas tadi kita ketemu bapaknya. Iya. Iya. Kita Itu kan, masih Mas. di sini, masih deket rumah bapaknya. Ini nih gue Dari awal sih aku udah penasaran sama Iya. ini semua. Sama ya udah gini aja. Coba punya nomor telepon temennya nggak? Oh, Yang ada. dekat? Ada. Ada temannya. Coba telepon temannya. Liza. Iya. Halo? Halo, Za. Halo, siapa nih? Ini Aldi. Kamu tahu keberadaannya Dinda nggak? Dinda, oh tadi sih habis telepon-teleponan, dia lagi ada arisan kayaknya di daerah Kemang di coffee shop itu. Oh, lagi ada acara ya? Iya, Za, kenapa? tolong kamu Kenapa? tolong WA-in ke aku ya alamatnya. Oke. Oke, thank you ya, Za. Oke. Tuh kan, Iya. Mas. Iya, ada sesuatu Ini nih, nih. Mas. Iya, Mencurigakan pasti nih. banget nih. Gue penasaran, kita harus segera tunggu Dinda deh. Gini aja. Kita langsung jalan. Sambil di jalan kita cek dulu alamatnya di mana ya. Pokoknya Iya. tadi dia bilang daerah Kemang ya. Ya, Iya, daerah iya. Kemang Daerah benar Kemang, ya. Langsung sana ya. Sana aja. Setelah mendapatkan lokasi di mana Dinda akan kumpul-kumpul sama temannya, kami pun langsung memutuskan ke sana. Oke, Mas, kita ke daerah Kemang ya. Kok tega ya sama bapaknya ya? Iya. Bapaknya buat tameng bohong loh. Dari awal sih aku udah curiga, Mas. Hmm. Ini pasti ada kebohongan, ada yang disembunyiin Dinda dari aku. Ya udah, mungkin kita bantu ya. Kita bantu cari tahu. Kalau bisa ada jawabannya, ada solusinya, kita pecahkan itu solusinya ya. Oke, ini kita udah di basementnya, kita coba cari parkiran dulu ya. Mudah-mudahan dia ada di sini nih. Itu tuh, Mas, mobilnya, Mas. Mobil ini dong. Ini mobilnya ini nih. Pelan-pelan. Dorong nggak? Nggak ada ya? Dan di sini parkir depan ini. Pas kami tiba di sana, bener aja, kami melihat ada mobil Dinda sedang terparkir. Selamat datang, Pak. Ya. Berapa orang? Enggak, gini Mas, kita sih sebenarnya nggak mau makan di dalam. Ya. Cuma mau minta bantuan Mas aja nih. Bantuan apa ya, Mas? Boleh bisa nggak taruh kamera? Nih kita lagi mantau perempuan. Jadi dia tadi masuk ke dalam sini gitu. Di kafe ini sih. Coba kasih lihat fotonya deh. Foto pakai saya, Mas. Fotonya deh. Oh, Itu Iya, tadi iya. ada kan di dalam kan? oh iya, saya lihat. Nah, boleh minta tolong nggak, Mas? Minta tolong apa ya? Ini taruh kamera di dekat kasir atau dekat yang mana gitu yang paling dekat sama dia? Aduh Pak, saya takut sama manajer saya Pak, takut tahu. Gitu. Oh ya udah deh. Tolong, Pak. Mohon maaf Pak. Beneran nggak bisa? Mohon maaf ya, nggak bisa maaf ya Oh. Pak. Mas. Ya. Ini dia, Mas. Saya kasih uang rokok, Mas. Mas, udah Mas, demi bisa masukin ini kamera ke dalam, Mas. Tolong, Mas. Ya udah deh, Pak. Tolong ya, Tolong ya, Mas. Tolong, Bang. Mas, itu pacar saya, Mas. Saya ada di situ. Pokoknya ini hadepin ke Tolong, Bang. yang muka cewek tadi itu ya. Iya. Ya. Oke, kasih Mas. Makasih, Mas, ya. Setelah kita melihat ada Dinda bersama teman-temannya di dalam, kita memutuskan untuk membujuk pelayan restoran itu untuk membawa kamera ke dalam. Sebelumnya pelayan itu menolak, tapi akhirnya dia mau setelah Aldi kasih dia uang. Lu tau nggak, kemarin gue ngeliat Simona. Di mana? Iya. Betul sekali. Itu, yang Jepang juga. Betul. Gue ngeliat kemarin di mall, ya ampun dia cakep banget tau. Iya betul. Iya betul. Iya. Gue tahu foto giginya. Iya tuh.
Ih, jalan deh men, omong kali ya. Sekarang kan dia cantik banget, terus dia uangnya banyak ya kan? Iya, omnya rajin banget. Iya, nggak apa-apa kali kalau mau main om-om, yang penting mah kita dapat duit banyak, kita seneng. Iya, ampun. Iya, kayak gitu Cin, siapa sih yang nggak mau? Oh iya, BTW aku punya oleh-oleh buat kalian sebentar ya. Iya dong, ini aku punya oleh-oleh buat kalian. Iya. Gimana tuh? Dia ngeluarin harga deh mas. Coba Oh iya. Kita ada apa tuh mas? Tahu, dia bagi-bagi ke teman-temannya tuh. pacar aku. Lu kenal gak sih teman-temannya ini? Kenal? Nggak kenal? Oke, nah sebelumnya dari bill yang kartu kredit itu, yang lu lihat itu, ada nggak barang-barang apa gitu kayak, ntar dulu deh, apa gitu mahal-mahal barang-barangnya? Barang mahal mas, semua. Waduh. Iya, Nah nih, aduh, itu parfum kayaknya tuh, teman-temannya nyium-nyiumin kok. Ini bener mas, itu parfum. Dia sering begini bagi-bagi hadiah. kalian simpen Saya baru tahu ini. Kalau lu lagi lu jalan gitu sama temen-temen lu dibagi hadiah nggak? Enggak pernah mas, saya baru tahu ini. Ini baru tahu kelakuan dia begini di luar mas. Bisa jadi dia main boros ya. Kalian pada mau kemana? Aku mau balik cabut sekarang. Iya. Oh ya udah. Emang kalian mau nonton apa sih? Oh nggak usah, biar aku aja yang bayar, Iya, sis, biar aku aja yang bayar, nggak apa-apa. Kalian hati-hati ya, biar aku aja yang bayar, nggak apa-apa. Kayak ya udah kalian, ya hati-hati ya semuanya, iya, dadah, hati-hati ya sayang. Iya. Mas mas. Iya. Dia mau pergi nih kayak semuanya. Iya mas. Gimana mas? Udah. Iya. Makasih mas ya. Yuk. Gimana mas? Gini. Tadi Dinda sama teman-temannya ya, Aldi ya. Tadi kan dia udah keluar, mending kita tunggu di sini lagi deh. Kalau ngikutin terlalu dekat kan karena ada Aldi ntar udah ketahuan. Kita tunggu sini aja, ya. Mas itu Dinda mas. Oh iya itu Dinda. Kamera. Kita sampai ikutin ya. Hati-hati, kamera aja sampai terlalu kelihatan. Iya, kita harus ikutin. Setelah Dinda keluar dari restoran, kami mencoba untuk terus mengikuti Dinda. Dan Dinda masuk ke dalam sebuah mall. Dia masuk ke mall. Tunggu. Wah, ini kalau kita kesana ke semua bawa kamera, curiga pasti. Gue nyamar lagi aja deh, ya. Aldi di sini sama aku ya. Aldi sini ya, pantau ya, lihat handphone ya. Kita mantau dari handphone. Karena di mall agak kesulitan untuk membawa kamera, akhirnya saya putuskan untuk menyamar dan membawa kamera tersembunyi. Di situ saya ingin cari tahu Dinda mau kemana dan ngapain di sana. Itu. Waduh. Dia jalan sama siapa tuh ya? Ikutin yuk. Setelah di dalam mall, akhirnya saya ketemu dengan Dinda. Di situ Dinda ternyata nggak sendirian. Dia bersama Om. Lihat tuh mbak. Beneran kamu baru tahu ini dia selingkuh begini? Bener mbak, aku baru tahu mbak kalau dia selingkuh seperti ini mbak. Kalau sama kamu gimana? Minta beli-beli juga Sama, kalau dia jalan sama aku, sama mbak, dia tetap minta beli-beli seperti ini juga mbak. Semua aku beliin.
Sekarang dia ke tempat mana lagi tuh? Lihat Mbak. Dia Mbak. Iya. Kalung. Belanja ya? Jalan sama itu dia kucing Mbak. Semua bukan. Lihat Mbak. Kenapa banget ya? Nih. Dia ke tempat motor nih, motor. Mbak. Kayaknya beli motor deh ini. Sampai dibeliin motor juga ada Mbak Om itu Mbak. Kayaknya beli motor nih. Dia pilih-pilih nih. Bener Mbak, aku bener-bener nggak nyangka Mbak kalau dia. Oh, beli motor. Aku harus gimana lagi nih Mbak? Sabar dulu. Kita ikutin Mas Farid aja mau gimana ya? Astaga. Gila, dalam 1 hari beli banyak banget ya? Gila. Beli baju, beli Selama ini aksesoris. berarti aku udah tertipu Mbak sama dia Mbak. Kurang baik apa lagi aku Mbak? Semua kebutuhan dia udah aku lengkapin Mbak. Tega dia Mbak. Mas, mau nanya dong Mas. Itu tadi beli motor. Iya, beli motor. Yang bayar siapa? Tadi suaminya. Oh, dia bilang suaminya? Iya. Oh, iya. Makasih ya Mas ya. Di situ saya ngeliat Dinda banyak dibeliin barang, mulai dari baju sampai perhiasan. Dan yang lebih kerennya lagi, Dinda ternyata dibeliin motor. Yang sabar ya dia. Udah kita cari bukti sebanyak-banyaknya ya. Ya, sampai kamu yakin harus gimana? Harus memutuskan apa Ini ya? udah suatu bukti yang yakin Mbak, suatu bukti Kita yang cari kuat lagi. Belum, udahlah ya. Mbak. Pria mana sih yang kalau nggak ada hubungan apa-apa mau ngasih Aku mobil, ngerti. motor, Iya. perhiasan. Aku ngerti banget. Tapi kamu tunggu sampai si Dindanya jelasin ke kamu ya. Kamu nggak pengen dengar penjelasan langsung dari Aku harus Dinda, penjelasan Mbak. ya? Ya, sabar dulu oke ya. Wah, kemana tuh? Mana lagi ya? Kemana dia ya? Kami terus mengikuti Dinda dan Om itu, kemudian mereka keluar dari mall dan ternyata mereka naik mobil milik Om itu. Ini dia masuk mobil. Kami terus mengikuti Dinda dan Om itu, kemudian mereka keluar dari mall dan ternyata mereka naik mobil milik Om itu. Mas, Tadi ngeliat gak? ngeliat semua. Ini belanjanya, barang-barangnya mahal-mahal. Iya. Aku lihat itu. Dan yang gue heran lagi, dibeliin motor loh. Iya. 1 hari Mas, 1 hari beli Iya. baju, beli aksesoris, beli motor. Yaudah, Ya ampun. kita tunggu. Tadi sih gue ngeliat dia menuju arah parkiran mobil. Pasti dia akan keluar nih lah sini. Iya. Kita tunggu aja Kita ya. tunggu, kita ikutin ya Iya, Mas kita ya. ikutin lagi. Kita Kita ikutin ikutin ya. ya. Ikutin Mas. Ya. Oh Mas, itu Mas. Itu cabut. Ya, jalan nih. Pak, ikutin Pak. Ikutin nih, yuk, jalan. Ayo, jangan sampai lewat. Mas, jangan sampai kelewat yang mobil itu ya. Ya. Turun lo.
Sabar. Ada apa nih? Dinda, lo turun. Turun. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Sebelumnya, Pak, ini calon suaminya Dinda, Pak. Calon suami. Iya. Sini lo. Lu siapa? Hah? Gua calon udah, jangan suaminya dorong, dia. Lo siapa? Lo tega ya? Ngapain lu sama om jalan? Dinda, selama ini kamu ngebohongin saya, Dinda. Hah? Enggak, aku bisa jalan. Aku bisa jalan. Udah. Lo ngapain jalan sama om? Di situ Aldi langsung marah sama Dinda. Si om itu juga marah sama Aldi. Akhirnya terjadi keributan di situ. Dan si omnya karena tahu ada kamera, dia langsung kabur. Kamu mau ngomongin aku ya? Aku calon suami kamu. Ngapain sih kamu jalan sama om? Gini sih. Buat malu aja. Ini ambil. Kita udah mau merit. Yo, Tapi bisa aku jelasin. Kamu apaan Yo. sih? Udah. Kamu apaan sih? Kamu mau main aku ya? Lo tuh yang apa-apaan? Gak tahu, kita udah mau merit. Masih aja lo jalan sama om. Ngapain sih lo jalan sama om? Dinda jelasin dong, pacar kamu lagi minta Udah ya, aku mau sama kamu. Aku nggak mau dengerin kamu. Din. Kamu cuma bisa mau ngembalin aku doang. Dinda, lo mau kemana? Dinda. Jelasin dulu itu siapa? Dinda. Kamu cuma bisa mau main aku doang, kan? Aldi sama Dinda terus berantem dan kami sempat membiarkan mereka berdua berantem. Dinda. Kita sini dulu deh. Kita di sini dulu deh, biarin dia. Jelasin ke aku itu siapa? Masih sama kamu. Kita udah mau tunangan, itu siapa? Kita udah mau merit. Ya nggak perlu kamu tahu. Itu urusan aku, bukan urusan kamu. Lo harus jelasin. Ternyata Dinda langsung pergi meninggalkan Aldi dan Aldi pun marah besar sama Dinda. Di, lo mau ikut kita aja? Di, hah? Oh, seriusan kamu kita anterin? Gak apa-apa mas, gue Hah? pengen sendiri. Gue pengen menangin diri. Besok aja kita lanjutin semuanya mas. Saya pengen sendiri hari ini. tapi ini jauh, kita anterin ya dia. Gak apa-apa mbak, saya pengen sendiri mbak. Saya mau menenangin pikiran saya. Oke gini. Kalau pikiran saya kan tahu. Gini. Jaga emosi lu ya. Gua gak pengen lu ngelakuin hal yang di luar dari batas ya. Jangan ya. Oke? Ya. Udah mas. Ya. Nanti kabarin kita ya, Di. Ya guys. Udah deh. Kita tenangin dulu deh. Mudah-mudahan dia nggak ini ya, nggak ngakuin hal-hal yang menyimpang lah ya. Ya udah. Yuk, kabarin dulu deh. Kita lanjutin besok. Aku lihat bapaknya kayaknya penyakitnya serius deh, Mas. Ya, bapaknya batuk-batuk gitu kan. ya mungkin awalnya nggak serius, cuma karena dia sering bohong Mas. gitu kan. Yuk. Aldi, sini, Di. Di. Sehat. Hai. Sini. Gini Di, gue tadi udah sempat ngobrol sama anak-anak nih, sama temen-temen nih. Kemauan lu untuk coba nyampein yang kejadian kemarin itu ke bapaknya tuh kalau menurut kita sih agak riskan ya. Iya sih mas, tapi saya harus membuktikan ke orang tua mas. Gimana kelakuan anaknya di luar mas. Kalau video dengan kondisi bapaknya kayak gitu, Kasian. gue sih nggak yakin. Iya jangan nih, kita nggak tahu nih kan bapaknya itu kan suka batuk-batuk tuh. Tiba-tiba bapaknya jantungan kita nggak, kita resiko. Benar. Gue ngeri kenapa-napa. Saya minta solusi deh ke mas, gimana? Mending kita sampein ngomong yang baik-baik sama dia. Sama bapaknya ngomong baik-baik aja nyampein. Kalau nggak kita sampein, bapaknya nggak akan pernah tahu. Gitu. Jangan ekstrim. Ya. Jangan ekstrim langsung nunjukin Benar video. nggak? Nanti orang shock. Nah, gimana teman-teman? Kalau langsung ke rumahnya si Dinda aja ya. Iya, kayaknya sih ya kita harus temenin. Ya, Rumah Dinda. gitu aja ya. Kita udah sampai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Siapa ya? Oh, Aldi. Waalaikumsalam. Masuk Aldi. Silakan duduk.
Ada apa ini Aldi? Gimana Pak kabarnya? Masih Masih. sakit? Masih. Begini Pak, Iya. sebelumnya saya minta maaf Pak. Kenapa Aldi? Sepertinya saya tidak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Dinda. Saya ingin membatalkan pernikahan saya sama Dinda. Aldi meminta tim untuk menemaninya melaporkan kelakuan Dinda kepada ayahnya. Di situ ayahnya kaget. Yang lebih mengagetkan lagi adalah Aldi berencana untuk membatalkan pernikahannya dengan Dinda. Loh, serius Di? Kenapa Aldi? Kok dibatalkan? Saya punya bukti-bukti tentang Bukti apa? semua kelakuan Dinda di luar, seperti dia ingin memorotin saya aja. Dan dia ada video Di, yang jangan. saya tunjukin ke Bapak. Di, jangan di, makanya. Tidak Mas, orang tuanya harus tahu. Orang tuanya harus tahu Mbak. Lagi sakit. Orang tuanya harus tahu tentang kelakuan anaknya di luar. Lihat Pak, ini kelakuan Dinda. Dia selingkuh sama om-om. Astagfirullahaladzim. Ini laki siapa ini Aldi? Saya tidak tahu Pak, ini siapa, laki-laki ini siapanya Dinda. Tapi ini mereka mesra banget. Udah cukup. Aduh. Saya tetap ingin membatalkan pernikahan ini Pak. Aduh Aldi. Mohon sama Aldi. Tidak Pak, sudah. Saya ingin membatalkan Pak. Bapak. Jangan dibatalkan Aldi. Ntar saya pikir-pikir lagi Pak. Masalahnya undangan Saya sudah ingin dicetak membatalkan. Aldi. Ayo Mas. Undangannya udah cetak loh Di. Aldi menyampaikan ke bapaknya Dinda kalau dia ingin membatalkan pernikahan sama Dinda. Bapaknya langsung memohon-mohon ke Aldi supaya jangan dibatalkan. Jujur ya, aku tuh kasihan banget lihat kondisi bapaknya Dinda. Tapi di sisi lain aku juga sangat-sangat mengerti perasaan Aldi. Bapak gimana? Maaf ya Pak, Bapak harus melihat hal yang seperti itu Pak. Astagfirullah. Dalam kondisi seperti ini, ya Ya Allah. udah. Sabar ya, Pak, Pak ya. ya. Saya minta tolong Gimana, Mas. Mas? Iya. Tolong bilang sama Aldi supaya pernikahannya jangan dibatalkan. Ya nanti kita coba rayu Aldi lagi deh Pak. Kita coba bujuk Aldi, Bapak juga nasehatin Dinda ya Pak ya. Iya Mbak pasti. Semoga nggak sampai batal lah Mas. Undangan udah cetak, Iya. Bapak juga sakit, kasihan loh. Apa Kenapa Pak? Pak? Kenapa Pak? Boleh saya minta fotonya? Oh ada. Oh boleh, Sebentar. boleh. Simpan ya Pak ya. Oh iya. Farid ya Pak, kalau ada apa-apa, telepon aja. Iya, Saya 24 jam siap kok buat Iya. bantu. Ya. Iya, pasti. Masih banyak ya Pak. Ya. Bapak jaga Dah. kesehatan ya Pak. Di. Gimana ya? Sebenarnya sih gua agak ngeselin sih lu masih lihat video itu gitu. Kan kondisi bapaknya lagi kayak gitu. Tapi ini kan udah kejadian lah. Ini lu emang benar-benar gak bisa maafin ya? Enggak Mas, saya harus berpikir lagi deh Mas untuk melanjutin pernikahan ini. Coba pikir-pikir lagi deh. Gue minta setidaknya sekali aja gitu kita harus temuin lagi Dinda. Ya, untuk mastiin deh. Oke, saya setuju untuk Dinda. Udah gini aja deh. Ini kan kondisinya lagi gak enak, lu juga pasti lagi gak enak. Ini kita lanjutin besok aja ya. Ya Mas, saya lagi kacau pikiran saya Mas. Saya pengen tenangin diri saya dulu. Mesti kasihan sama bapaknya, tapi ya ngerti juga perasaan Bapak. Ah iya, ya udah. Pokoknya kita semua tenangin dulu ya. Oke, yuk kita baju deh. Udah sampai. Assalamualaikum. Aldi, assalamualaikum. Salam. Di. Mas, Mbak. Ya, apa kabar nih? Saya Duduk lu Mas. Iya, iya. Jadi gimana, Di? Udah tenangan, udah yakin? udah, saya tetap yakin sama keputusan saya. Saya tetap nggak mau lanjutin hubungan ini lagi. Saya tetap mau batalin pernikahan ini.
Gini loh Di, kalau menurut gue ya kurang gentle juga sih ngomong ke bapaknya. Iya. Tapi Aldi nggak ngomong ke Dindanya langsung gitu. Bentar mas, ada telepon. Dinda mas. Angkat. Kok di reject sih, Di? Kok nggak diangkat? Angkat dong, Enggak, Di. Mbak. Saya udah nggak mau lagi berhubungan dengan Dinda. Saya tetap mau batalin semuanya. Saya udah benci banget sama dia. Ya itu kan keputusan. Angkat dulu. Angkat, Di. Kok di reject lagi? Enggak mas, saya tetap nggak mau ngangkat. Aduh. Gini di. Kalau menurut gua sama Alis, kabur kayak begini nih, ini bukan nyelesain masalah. Iya, Di. Apalagi kemarin lu ngomong cuma sama bapaknya doang yang dalam kondisi sakit. Sebaiknya sih kita harus temuin Dinda sih. Saya tetap nggak bisa mas nemuin Dinda. Hati saya udah terlalu sakit banget mas. Ngelihat tingkah dia di luar, dia selingkuh sama om-om. Iya betul. Yang kita lihat itu betul semua gitu. Kelakuan dia tuh udah di luar. Itu masih dari jauh. Kita belum nanya langsung ke Dindanya. Ya, kamu nggak pengen? Itu sih sebenarnya yang gue sama Alis pengen nyelesain itu gitu. Iya. Kalau memang ya harus putus, ya putus, tapi ya baik-baik lah gitu. Gue tahu lu sakit hati, gue paham, gue ngerti. Cuma kan ini ada hubungannya sama undangan pernikahan, sama kedua keluarga, sama bapaknya gitu kan. Nggak mau diterima, Di. Siapa tahu penting, Di. Saya udah nggak peduli mbak sama Dinda. Saya udah nggak mau lagi berkomunikasi sama Dinda. Pas kita lagi ngobrol, tiba-tiba Dinda telepon Aldi. Dan Aldi langsung matiin handphonenya. Dinda telepon lagi sampai berkali-kali, Aldi tetap nggak mau terima telepon dari Dinda. Tunggu. Bentar ya, telepon. Siapa mas? Nggak tahu. Halo? Iya, siapa nih? Iya, maaf sebelumnya ini siapa? Siapa mas? Dinda. Iya nih lagi sama Aldi. Matiin aja mas, sudah mas. Matiin aja. Ada, sebentar. Iya. Kenapa? Dinda kenapa? Di sana kenapa? Aku sakit. Aku Ya butuh Allah. Aldi, Mas Farid. Aldi, Mas Farid tolong bawa Aldi ke sini. Saat kami mencoba merayu Aldi untuk ngomong baik-baik sama Dinda, tiba-tiba ada yang nelpon saya. Saya angkat. Ternyata itu adalah Dinda. Dia bilang bahwa ayahnya sedang sakit parah dan mencari Aldi. Ya udah. Butuh Aldi, Mas Farid. Iya, kita ke sana ya. Kita ke sana ya. Kita ke sana. Mana Aldi? Mas Farid ada Aldi ya di sini? Ada ini kita bawa ke sana. Kita ke sana. Aldi. Mas Di, Farid. mau ngomong. Enggak mas, saya udah Gini, nggak mau Dinda, bicara lagi mas. Dinda. Aku butuh kamu. Iya, gini aja. Dinda, dengerin. Dinda, maaf, dengerin. Iya, kita ke sana ya. Tapi bapak kamu masih sadar? Kondisinya gimana? Melemah. Aku lagi collab. Ya Allah, yaudah kita ke sana sekarang. Iya. Ayo, Alah mas, palingan itu bohong-bohongan dia lagi Enggak, mas. Saya ini- udah nggak percaya mas. Di, tolong, Di. Gini. Lu udah nggak peduli sama Dinda, itu hak lo. Tapi ini ada orang tua yang harus kita bantu. Lu peduli dengan Palingan dia bapaknya. acting Ya? lagi mas. Dia tuh Udah. bohongan mas. Mastiinnya kita ke sana. Gini, Kalau lu acting anggap nggak Dinda apa-apa. acting nggak apa-apa, silahkan, gitu kan. enggak. Tapi ini kita harus bantu bapaknya sekali aja. Kita lihat ke sana sekali. Kalau dia memang bener acting, nah itu saatnya kita samperin dia, oke? Oke. Kalau Gitu gue ya? kan kasihan. Saya ikut demi orang tuanya mas. Iya, Bukan karena demi Dinda. bapaknya. Iya, Oke, Saya kita udah berangkat. nggak apa-apa. peduli sama Nggak Dinda apa-apa. mas. Yuk. Dinda. Assalamualaikum Dinda. 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 Di. Mana? Aku sakit. Ya Allah. Pak. Dinda, ini kenapa? Kenapa? Papa kamu kenapa? Sesampainya di rumah Dinda, kita melihat kondisi bapaknya Dinda udah terbaring lemah. Cerita, kenapa? Kenapa? Aku cerita ke bapakku. Iya? Aku hamil. Kamu kenapa? Hamil? Dinda, serius? Dinda? Dinda? Kamu hamil? Aku. Dasar kamu ya wanita.
Gara-gara kamu cerita itu ke bapak kamu, lihat bapak kamu. Maafin aku, Aldi. Maafin aku, Mas. Maafin aku. Aldi, maafin aku. Kamu Dinda tidak minta maaf, Di. Aku. Aku Dasar minta wanita. maaf. Aku gak akan melakukan hal itu lagi, Aldi. Setelah Aldi mendengar bahwa Dinda hamil, Aldi murka. Dia langsung marah-marah dan meninggalkan kami, Dinda dan ayahnya. Si Aldi kemana? Ini, ya Allah, ya Allah. Pas Dinda lagi ngejar Aldi, tiba-tiba bapaknya Dinda jatuh. Bapak, tunggu, bantu yuk. Bapak maafin aku, Pak. Alis bukain pagar. Bapak maafin aku. Bapak maafin aku, Pak. Aku nyesel. Awas, Dinda, awas. Maafin aku, Pak. Ayo, angkat Bang. Karena kondisi ayahnya Dinda makin parah, tim memutuskan untuk membawa ayahnya ke rumah sakit. Pak, langsung bawa ke rumah sakit terdekat ya. Ya, langsung berangkat ya. Iya. Dinda, ntar kita nyusul. Bapak maafin aku, Bapak. Jangan. Aku gak mau sendirian. Pemirsa, ada 3 hal kita memilih wanita. Rasulullah mengatakan ketika kita menikahi seorang wanita ada 3. Pertama, apakah kita nikahi karena kecantikannya, karena keturunannya, karena hartanya. Nikahilah karena kesolehahannya, ya. Karena jangan salah pilih. Banyak wanita-wanita yang tergoda oleh perhiasan dunia. Mereka itu disebutnya cewek-cewek matre. Nah, ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena ketika kita memilih seorang wanita yang seperti itu, ini akan selalu mengganggu kehidupan rumah tangga kita. Seorang wanita hendaknya pertama lakukan yang wajib-wajib menurut Rasulullah. Kemudian taatlah kepada suami, maka masuk pintu dari surga yang mana? Silahkan mereka memilih. Jauhi ini semuanya karena konsep rezeki dan keberkahan itu bukan dari berapa banyak orang mempunyai harta, tetapi buka pintu langit dan bagaimana menurunkan pertolongan Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Karenanya taatlah kepada Allah, berbaik-baiklah, taatlah kepada seorang suami, dan bagaimana kita memilih pasangan kita, carilah yang soleh, solehah. Insya Allah kita akan selamat dunia wal akhirat. Pemirsa, mari semua kita bertobat, selalu bertobat dan ingatlah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.